Baiklah Bapak Ibu, sesi pemaparan akan segera dimulai. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini maupun mengikuti secara virtual melalui media Zoom, kita akan segera masuk ke acara pemaparan materi untuk sosialisasi POJK nomor 24 tahun 2025 tentang pengelolaan rekening pada Bank Umum. Yang akan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Adapun materi ini akan dinarasumberi oleh Bapak Tony selaku Kepala Direktorat Pengaturan Prudensial dan Integritas Sistem Keuangan DPNP, dan juga ada Ibu Patricia selaku Deputi Direktur Madya di Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bapak Torang Diola Tambunan selaku Manajer dan juga Manajer Madya Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, dan juga Ibu Kezia Clara Bella dari Asisten Manajer Madya dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, dan juga nantinya akan didampingi oleh narasumber pendamping dari Departemen Perbankan Syariah, yaitu Bapak Asep Sudirman selaku Asisten Direktur. Mungkin kepada Bapak Tony dan tim kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, baik dari perwakilan dari lembaga kementerian dan lembaga pemerintah, dari YLKI maupun Bapak Ibu dari pimpinan dari perbankan, serta juga para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih dulu nih terutama kepada para narasumber waktu kita mendraft RPOJK ini gitu. Waktu itu banyak masukan dari FKDKP maupun dari YLKI serta dari Ditjen Perlindungan Konsumen Kemendak untuk draft RPOJK ini, dan kemudian berbagai masukan tersebut kita rangkum dan kemudian kita sarikan sehingga kemudian terbit POJK mengenai pengelolaan rekening ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, memang POJK ini lahir dari adanya bisa dibilang kekisruhan beberapa waktu yang lalu terkait dengan rekening dorman, dan banyak yang kemudian diblokir sehingga masyarakat banyak bertanya-tanya, serta yang paling utama adalah terkait dengan standarisasi rekening dorman juga yang berbeda-beda di setiap bank. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang 12 bulan. Nah, kemudian kita melihat bahwa sepertinya perlu ada satu peraturan mengenai pengelolaan rekening sehingga ada standarisasi bagi industri dan juga kepastian bagi masyarakat bagaimana rekeningnya dikelola, terutama oleh perbankan. Nah, ini yang kemudian kita membuat namanya POJK nomor 24 tahun 2025 tentang pengelolaan rekening. Mungkin bisa ke slide ya. Ada slide-nya? Udah. Oke. Nah, di dalam POJK ini nanti memang next-nya. Next slide. Nah, memang nanti di POJK ini yang paling utama adalah kita minta ada standarisasi pengelolaan rekening, di mana memang tujuan dari standarisasi rekening ini untuk meminimalisir perbedaan pelakuan serta melindungi kepentingan nasabah dan menjamin keterbukaan dan kepastian prosedur bagi seluruh stakeholder. Nah, di dalam POJK ini nanti ada 10 bab, next slide ya, next. Ada 10 bab, nanti kita akan ngatur di bab 1 yang mengenai ketentuan umum, bab 2 mengenai kewajiban bank untuk memiliki kebijakan prosedur penataan usaha rekening giro dan tabungan. Bab ketiga juga kita meminta adanya kewajiban nasabah, yaitu terutama untuk pengkinian data, untuk memastikan dia melakukan transaksi ya, baik itu nanti pemasukan, pengecekan tabungan. Dan bab 4 kita akan juga membahas mengenai klasifikasi rekening, terutama untuk rekening tidak aktif. Bab 5 juga nanti klasifikasi rekening untuk rekening dorman, serta bab 6 mengenai pengawasan rekening tidak aktif dan rekening dorman. Dan tentunya bab 7 ada sanksi administratif, bab 8 ketentuan lain-lain, bab 9 ketentuan peralihan, dan bab 10 ketentuan penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang di POJK ini pasalnya juga tidak terlalu banyak, walaupun ada 10 bab, tapi pasalnya tidak terlalu banyak dan memang lebih kepada bagaimana sih klasifikasi rekening yang ada, baik itu aktif, tidak aktif maupun dorman, dan juga bagaimana ada kewajiban dari bank untuk memberikan flagging untuk tiap rekening serta memberitahu kepada nasabah terkait dengan status rekeningnya. Dan itu dilakukan melalui nanti channel yang ada di bank, kanal-kanal yang ada di bank, baik itu di digital app-nya atau melalui internet banking atau juga bisa melalui kantor cabang dari bank tersebut.
Nah, di sini juga kita minta nanti ada prosedur, kebijakan prosedur untuk bagaimana bank itu harus menata usahakan rekening giro dan tabungan. Nanti tentu detailnya akan dibawakan oleh Mbak Petris lebih untuk setiap masing-masing bab. Silakan Mbak Petris. Ya. Baik, terima kasih Pak Tony. Selamat pagi Bapak Ibu semua, juga selamat pagi buat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Ibu Indah Iramadini yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini, dan juga perwakilan dari Kemendak Perlindungan Konsumen, juga dari BKPN. Ya. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan pemaparan berikutnya. Untuk ini kita bisa ke slide selanjutnya, bahwa POJK ini mengatur bank umum saja Bapak Ibu. Jadi pengaturan rekening ini sementara hanya berlaku untuk bank umum, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun syariah. Dan nasabah yang kami sebutkan di sini adalah nasabah penyimpan ya Bapak Ibu, yang menempatkan dananya di bank berdasarkan simpanan, simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, di mana simpanan ini atau rekening nasabah ini kami batasi hanya untuk giro dan tabungan saja. Ya, jadi tadi berlaku hanya untuk sementara ini untuk bank umum. Ya, untuk bank umum dulu, kemudian nasabah penyimpan, dan rekening nasabahnya hanya giro dan tabungan. Jadi bank wajib memiliki tata kelola yang baik dalam pengelolaan rekening nasabah, khususnya giro dan tabungan. Di bagian berikutnya, nah ini mungkin sesuatu hal yang selama ini terdapat variasi dalam praktek, di mana kami mengklasifikasikan giro dan tabungan menjadi 3 klasifikasi. Kalau Bapak Ibu sebelumnya punya rekening aktif dan rekening rekening dorman saja. Saat ini kita punya rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dorman. Dan indikator untuk melihat keaktifan dilihat dari 3 macam. Pertama adalah aktivitas pemasukan, kemudian yang kedua adalah aktivitas penarikan, dan yang terakhir aktivitas cek saldo. Tentu saja mutasi dari sistem seperti mutasi biaya administrasi, pendapatan bunga, pajak atas bunga, maupun kegiatan auto debit itu kami kecualikan dari indikator. Karena tujuan dari pengaturan pengeluaran rekening ini adalah kita mau mendudukkan kembali posisinya bahwa nasabah tersebut eksis, ada, dan aktif. Salah satunya kita bisa lihat dari aktivitas pemasukan atau penarikan atau cek saldo. Nah, kemudian apabila nasabah memiliki beberapa rekening, mungkin ada yang punya rekening giro, punya rekening tabungan, rekening tabungannya ada 2, misalnya hanya salah satu rekening tabungannya dia yang tidak aktif, maka klasifikasi aktif, tidak aktif maupun dorman itu hanya ditetapkan pada rekening tersebut. Jadi bukan berarti akan digeneralisir kepada level nasabah. Jadi ini hanya berlaku untuk level rekening saja. Nah, kemudian kami juga memberikan ruang bagi bank, karena bank kan memiliki banyak produk layanan dan juga lebih mengenal nasabahnya. Jadi untuk rekening tujuan tertentu seperti tabungan dasar ya, basic saving account, kemudian tabungan haji, tabungan dalam rangka contohnya di syariah, cash, wakaf link deposit. Kemudian mungkin ada rekening pensiunan Bapak Ibu, rekening yang dibrokir untuk jaminan kredit, ya, yang menjadi cash collateral, rekening escrow, rekening dalam rangka program pemerintah, misalnya untuk KUR, untuk bansos, kemudian juga ada rekening devisa hasil ekspor, SDA, sumber daya alam, serta rekening dana nasabah untuk investasi. Maka rekening-rekening tujuan khusus, tujuan tertentu itu bisa dikategorikan sebagai rekening aktif. Jadi tidak perlu mengikuti indikator tadi ya, 3 indikator tadi.
Nah, kemudian Bapak Ibu juga mungkin punya rekening berjangka ya, untuk fitur berjangka misalnya tabungan rencana keagamaan, tabungan rencana untuk non keagamaan misalnya rencana pendidikan atau ada tabungan rencana pernikahan. Nah, di mana memungkinkan ada nasabah tidak aktif ya dalam kurun waktu lebih dari 360 hari, maka untuk rekening dengan fitur berjangka ini juga bisa ditetapkan aktif. Dan termasuk mungkin Bapak Ibu bank diminta melakukan blokir rekening untuk dari beberapa nasabah karena ada sengketa, baik itu sengketa hukum yang diblokir oleh aparat penegak hukum ataupun waris ya yang belum dibagikan. Nah, untuk tujuan tertentu fitur berjangka dan dalam sengketa, maka rekening-rekening tersebut akan dinyatakan tetap aktif dan sepenuhnya ini merupakan kewenangan bank untuk melihat kembali produk-produk bank. Saya akan masuk kepada 3 kategori seperti apa sih rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dorman. Untuk rekening aktif, maka kita lihat hari pertama sampai hari ke-360. Jadi kami menggunakan 360 hari. Jadi apabila di antara hari pertama sampai dengan hari ke-360 terdapat aktivitas pemasukan, penarikan, cek saldo, salah satu di antara 3 aktivitas ini, maka nasabah kita katakan aktif dan rekeningnya aktif, Bapak Ibu. Ya, jadi hanya salah satu. Kalau mungkin saat ini banyak yang berlaku, kalau tidak ada penarikan, maka dia akan dinyatakan tidak aktif. Nah, di sini mungkin challenge-nya adalah kita masukin tidak hanya pemasukan, penarikan, tetapi juga cek saldo. Contohnya di sini, 1 Januari nasabah membuka tabungan di bank, kemudian dari 1 Januari sampai 1 November, jadi kurang lebih masih 330 hari, tidak ada penarikan atau penyotoran. Tetapi misalnya di akhir November 2027, nasabah tersebut melakukan cek saldo melalui mobile banking, maka rekening tabungan nasabah itu akan dinyatakan sebagai rekening aktif. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk rekening aktif. Berikutnya kita akan masuk ke rekening tidak aktif. Nah, untuk rekening tidak aktif adalah kita hitung dari hari ke-360 tadi tidak ada pemasukan, tidak ada aktivitas penarikan atau pengecekan, maka pada hari ke-361 rekening tersebut akan menjadi tidak aktif. Nah, contohnya di sini 1 Januari 2027 nasabah membuka rekening, kemudian sampai dengan 15 Februari 2027 terakhir melakukan penarikan tunai, maka harinya dihitung dari hari terakhir melakukan penarikan tunai tersebut. Nah, misalnya sampai dengan hari ke-360, yaitu tahun berikutnya di 2028, 9 Februari, kami coba hitung ya dengan hari kalender. Nasabah tidak melakukan penarikan, aktivitas pemasukan, maupun pengecekan saldo giro, maka di 10 Februari hari ke-361 rekening nasabah akan kita ganti statusnya menjadi rekening tidak aktif. Nanti rekan saya akan menjelaskan apa sih rekening tidak aktif, fitur-fitur apa yang dibatasi pada saat rekening tidak aktif, karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Dian tadi, kita juga dalam pengelolaan rekening ini juga memasukkan unsur untuk pengawasan yang lebih ketat ya bagi rekening tidak aktif dan rekening dorman. Selanjutnya saya masuk ke rekening dorman. Nah, kalau rekening dorman ini, jadi tadi kalau hari ke-361 dia akan masuk ke rekening tidak aktif. Maka nanti di hari ke-1801 atau 5 tahun tidak aktif ya, tidak ada pemasukan, penarikan, mengerjakan saldo lebih dari 1.800 hari, maka rekening tersebut akan menjadi rekening dorman. Contohnya tadi di sini pada tanggal 10 Februari ya, lanjut dari contoh yang sebelumnya di 2028, rekening ini sudah dinyatakan tidak aktif.
Maka apabila tidak ada pengajuan pengaktifan, terus tidak ada aktivitas pemasukan, penarikan, pengecekan saldo, maka rekening tersebut di hari ke-1801 akan menjadi rekening dorman. Jadi untuk tidak aktif, dia harus meng-apply aktif dulu. Jadi kalau tadi tidak ada apply aktif, walaupun ada pemasukan, maka hingga hari ke-1800 dia akan tetap menjadi dorman. Jadi melanjutkan statusnya. Berikutnya adalah kebijakan prosedur penatausahaan rekening. Saya persilakan orang untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Bu Patricia. Yang terhormat Bu Indah Iramadini dan Bapak Ibu dari perbankan dan Bapak Ibu dari pejabat OJK. Saya coba lanjutkan untuk yang pemaparan dari POJK 24 tahun 2025 ini, bahwa memang kita tadi sudah mengklasifikasikan dalam POJK ini akan ada 3 rekening begitu ya Bapak Ibu sekalian, rekening aktif, rekening tidak aktif, dan juga rekening dorman. Dan dengan dilihat daripada keaktifannya. Dan terakhir tadi juga Bu Patricia menyampaikan ada definisi rekening dorman begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah memang dalam praktek yang kami temui banyak variasi dalam penetapan rekening dorman. Dan terakhir juga kita di POJK yang Lagu Pandai, di sana juga ditetapkan bahwa rekening tidur ataupun rekening dorman itu ketika tidak ada transaksi selama 6 bulan begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah dengan adanya POJK ini nanti kita sudah mencabut peraturan dimaksud. Artinya tidak ada lagi kategori 6 bulan dalam POJK Lagu Pandai, dan semua akan terstandarisasi dalam POJK 24 tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian. Kita juga sudah menegaskan dalam POJK ini di pasal terakhirnya, kita sudah mencabut pasal 6 yang ada di POJK Lagu Pandai, begitu demikian. Jadi kita tadi melakukan pendekatannya hari ya Bapak Ibu sekalian ya, 1.800 untuk melihat keaktifan. Kalau tidak ada keaktifan maka akan dikategorikan sebagai kategori rekening dorman begitu Bapak Ibu sekalian. Nah saya coba melanjutkan ke dalam bab berikutnya terkait dengan pemenuhan SOP begitu Bapak Ibu sekalian ya, atau kebijakan internal yang harus Bapak Ibu penuhi di bank masing-masing. Di sini kita menekankan ada 4 poin penting yang harus Bapak Ibu lengkapi dan juga Bapak Ibu penuhi dalam SOP internal. Mungkin dari bank-bank kami sudah mendapati sudah menerapkan hal-hal terkait dengan bagaimana pengelolaan rekening, namun nampaknya masih bervariasi begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga di sini dalam POJK 24 tahun 2025 ini kita menegaskan ada setidaknya 4 hal yang harus Bapak Ibu cantumkan dalam selaras dengan pemenuhan ataupun kepatuhan terhadap POJK pengelolaan rekening pada bank umum ini. Yang pertama terkait dengan komunikasi. Nah komunikasi ini adalah bagaimana relasi Bapak Ibu dengan nasabah, dengan orang-orang yang memiliki rekening giro dan tabungan pada bank Bapak Ibu masing-masing. Terkait dengan bagaimana pemberitahuan kepada nasabah ketika dia pada saat membuka rekening dan untuk kondisi apa dia akan ditutup rekeningnya begitu. Jadi harus ada transparansi dari dari bank kepada nasabah terkait dengan komunikasi ketika dia membuka rekening di bank Bapak Ibu. Yang kedua juga kita menekankan perlu adanya informasi seperti apa dia dikategorikan satu rekening masuk sebagai kategori tidak aktif dan juga kapan satu rekening dikategorikan masuk sebagai dorman. Dan tentunya harus selaras dengan apa yang sudah kita standarisasi dalam POJK ini. Tadi juga Pak Dian juga menegaskan bahwa salah satu pentingnya POJK ini adalah adanya standarisasi begitu ya, definisi rekening aktif, tidak aktif dan juga dorman. Sehingga itu perlu Bapak Ibu sampaikan kepada nasabah ketika pembukaan rekening. Dan yang berikutnya juga kita menyampaikan juga bahwa komunikasi terkait dengan keaktifan itu dilihat dari 3 kategori tadi ya, ada terkait dengan pemasukan, penarikan dan juga ketika ada pengecekan saldo begitu. Dan juga harus ada kondisi-kondisi ketika mungkin Bapak Ibu ingin berkomunikasi kepada nasabah dan tidak ada follow up berikutnya, itu harus ada bagaimana tindak lanjutnya dalam SOP yang Bapak Ibu atur dalam internal masing-masing. Itu dari poin komunikasi begitu. Nah yang kedua kita juga menekankan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu akan membebankan biaya administrasi ataupun harus ada kewajiban pengenaan pemberian bunga atas rekening yang dimiliki oleh nasabah begitu Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kita di bab berikutnya kita akan menegaskan akan ada pembedaan perlakuan ketika satu rekening dikatakan sebagai rekening tidak aktif dan kapan ketika rekening dikatakan sebagai rekening dorman. Artinya tadi nanti kami akan jelaskan di belakang ketika rekening tidak aktif itu tidak boleh
ada kategori masih bisa dikenakan bunga, dan untuk kategori dorman Bapak Ibu tidak bisa mengenakan bunga dan segala macamnya. Nanti kami akan jelaskan di dalam slide-slide berikutnya. Nah, yang di kotak kami yang di tengah ini kami menegaskan juga Bapak Ibu sekalian, nampaknya dari yang kami tangkap juga dari Bapak Ibu di masyarakat, di publik ataupun di konsumen begitu ya, ada praktek-praktek yang pengenaan biaya administrasi sampai dengan negatif begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang kami tegaskan dalam POJK ini, bahwa pengenaan biaya administrasi itu maksimal sampai dengan 0 begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika memang saldo sudah nihil, jangan dikenakan sampai negatif begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini kita tegaskan juga dalam POJK ini, bahwa pengenaan biaya administrasi itu adalah sampai dengan bersaldo nihil begitu. Jadi tidak sampai dengan angka yang negatif begitu Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang poin kedua untuk kategori terkait dengan pembebanan biaya bunga ataupun biaya imbal hasil. Dan yang ketiga juga kita menekankan adanya sistem informasi yang perlu Bapak Ibu enhance dalam internal masing-masing. Tadi juga Pak Dian menyampaikan di awal bahwa terkait dengan pengelolaan rekening ini, Bapak Ibu juga harus mantapkan dengan bagaimana monitoring sistem di internal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan ketika kita sudah mengkategorikan tadi apa dikatakan dia aktif, tidak aktif maupun dorman, ya Bapak Ibu juga harus ada flaggingnya di sistem masing-masing begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang kita coba tekankan dalam POJK ini, dan juga terkait dengan bagaimana pemantauannya, dan terakhir juga ketika bagaimana Bapak Ibu ingin melakukan uji validasi ataupun verifikasi terhadap rekening-rekening ketika dia dikategorikan sebagai tidak aktif, dorman maupun aktif begitu ya. Poin keempat kita juga menyampaikan di sini terkait dengan topik mengenai penutupan rekening yang harus Bapak Ibu cantumkan dalam SOP internal masing-masing, bahwa kami mendapati dalam diskusi kita juga dalam penyusunan POJK ini ternyata mungkin banyak praktek-praktek di mana satu rekening itu sudah lama bersaldo 0, bersaldo nihil begitu kan Bapak Ibu sekalian. Ketika memang Bapak Ibu selalu melakukan administrasi terhadap saldo-saldo 0 ini, tentunya akan membebankan administrasi di sisi internal Bapak Ibu begitu kan, demikian ya. Jadi di sini kami menegaskan ketika memang ada satu rekening yang bersaldo nihil selama 6 bulan, maka bisa ditutup otomatis begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pun kami mengatur pendekatan-pendekatan administrasi yang bisa membebankan administrasi rekening di internal bank masing-masing begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini yang kami atur secara eksplisit dalam POJK ini. Dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Dian nampaknya mungkin kami sedikit koreksi, bahwa POJK 24 tahun 2025 ini sudah berlaku sejak September kemarin ya. Dan kita juga ada masa transisi untuk pemberlakuan POJK ini selama 6 bulan. Sejak POJK itu berlaku begitu Bapak Ibu sekaliannya. Yang perlu Bapak Ibu harus sesuaikan adalah pertama terkait dengan SOP ini. Apakah memang SOP yang Bapak Ibu sudah punya sekarang di internal masing-masing sudah sesuai dengan apa yang di-require dalam POJK ini. Jadi kita di sini mengharapkan Bapak Ibu juga untuk bisa menyesuaikan SOP internalnya paling lambat 6 bulan sejak POJK ini berlaku begitu. Termasuk juga dengan sistem yang akan Bapak Ibu gunakan buat mengidentifikasi, memonitoring ataupun melihat flaggingnya terkait dengan kapan satu rekening itu dikategorikan sebagai aktif, rekeningnya tidak aktif maupun rekening dorman begitu ya. Jadi mungkin di sini kami sampaikan kembali bahwa ada masa transisi selama 6 bulan sejak POJK ini berlaku untuk bisa menyesuaikan Bapak Ibu terkait dengan sistemnya, terkait dengan SOP internalnya, atas compliance, atas kepatuhan terhadap POJK ini begitu. Itu untuk yang bagian kebijakan dan prosedur. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga, kami juga menegaskan juga di sini sebenarnya secara langsung juga 4 ketentuan ini sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur demikian. Cuman kami perlu ulangi kembali untuk semakin menegaskan bahwa dalam terkait dengan adanya pengelolaan rekening ini, Bapak Ibu juga harus memperhatikan 4 pilar ini. Pilar yang pertama mengenai pengelolaan manajemen risiko, yang kedua berbicara mengenai perlindungan konsumen, yang ketiga juga berbicara mengenai bagaimana Bapak Ibu harus menjaga kerahasiaan nasabah, dan terakhir bagaimana Bapak Ibu harus menjaga data pribadi begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya kalau coba kita kulik-kulik kembali dalam POJK manajemen risiko sudah diatur demikian bahwa Bapak Ibu dalam pengelolaan apapun kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dalam bank itu harus melihat yang namanya prinsip-prinsip manajemen risiko begitu ya. Dan yang poin kedua juga terkait dengan perlindungan konsumen, juga Bapak Ibu harus melihat bagaimana praktek-praktek perlindungan konsumen. Ketiga terkait dengan kerahasiaan nasabah, dan terakhir mengenai
perlindungan data pribadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kami mengulangi kembali bahwa 4 pilar ini penting ketika Bapak Ibu ingin melakukan pengelolaan rekening terhadap nasabah-nasabah. Pertama terkait dengan manajemen risikonya, yang kedua terkait dengan perlindungan perlindungan konsumen, yang ketiga terkait dengan kewajiban buat menjaga kerahasiaan nasabah, dan terakhir terkait dengan bagaimana Bapak Ibu harus patuh terhadap yang namanya perlindungan data pribadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini 4 pilar yang kami juga tekankan kembali dalam pengelolaan POJK 24 tahun 2025 ini. Nah, ke berikutnya bahwa tentunya Bapak Ibu sekalian dalam pengelolaan rekening itu tidak semata-mata harus dari satu sisi ya, dari sisi bank begitu kan Bapak Ibu sekalian. Tadi juga Pak Dian menegaskan juga bahwa tentunya harus ada juga dari sisi satu lagi bahwa peran daripada masyarakat, nasabah ataupun konsumen untuk bisa mengkeningkan datanya, data profilnya. Karena tentunya data profil ini yang menjadi acuan Bapak Ibu ketika melakukan klasifikasi rekening, apakah dia aktif, tidak aktif maupun dorman tadi ya. Nah di sini kami mengatur dalam POJK ini bahwa ada sedikitnya 4 kewajiban daripada nasabah ataupun si pemilik rekening. Bahwa dia harus mengkeningkan datanya, bahwa dia juga harus melakukan memastikan adanya keaktifan tadi ya, karena kalau dia tidak melakukan keaktifan tadi tentunya akan ada berdampak kepada rekeningnya akan dibuat menjadi tidak aktif ataupun dorman begitu Bapak Ibu sekaliannya. Yang ketiga juga dia harus memastikan bahwa membaca betul dan memahami bahwa apa isi daripada TOC-nya, term condition yang ada pada saat nasabah membuka rekening di masing-masing bank begitu. Dan yang terakhir juga ada etikat baik dalam penggunaan rekening giro dan tabungan, nanti konteksnya ini terhadap ketika ada pelanggaran fraud ataupun pelanggaran APU PPT ya. Nah itu kami tegaskan ada 4 penting poin yang harus nasabah penuhi ketika dia akan comply terhadap POJK ini begitu Bapak Ibu sekalian. Nah di sini mungkin yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa tadi kita sudah berbicara mengenai SOP. Nah di sini kami sampaikan sedikit terkait dengan bagaimana pengelolaan rekening untuk yang rekening tidak aktif begitu Bapak Ibu sekaliannya. Nah untuk yang rekening tidak aktif ini tentunya kami menyampaikan ada kewajiban dari bank untuk menyampaikan informasi kepada nasabah ketika pada saat momen dia dikatakan sebagai rekening tidak aktif begitu. Jadi harus ada komunikasi daripada si bank kepada nasabah pada saat satu rekening itu dikatakan sebagai rekening tidak aktif. Nah bagaimana cara komunikasinya kita tadi mungkin Pak Tori sudah menyampaikan juga ada beberapa media yang kita sediakan sesuai dengan fleksibilitas di masing-masing bank. Bisa jadi melalui aplikasinya, internet banking, ATM, ataupun melalui website bank juga bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kami tekankan di sini adalah perlu adanya komunikasi daripada bank ketika memang satu rekening itu dikatakan sebagai rekening tidak aktif. Nah yang kedua, ada pembatasan ketika satu rekening dikatakan sebagai rekening tidak aktif, maka fitur penarikan dananya akan dinonaktifkan begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, nah ini tadi yang saya sampaikan juga di SOP bahwa ketika satu rekening dikategorikan sebagai rekening tidak aktif, maka terkait dengan biaya administrasi masih dapat dikenakan dan juga masih tetap dapat memberikan biaya bunga ataupun imbal hasil. Jadi buat kategori yang rekening tidak aktif ini masih ada opsi untuk pengenaan biaya administrasi juga bisa dan juga pengenaan beban bunga ataupun imbal hasil tadi ya. Dan yang terakhir untuk mekanisme pengaktifan kembali karena ketika satu rekening dikatakan sebagai rekening tidak aktif ataupun nanti masuk sebagai kategori rekening dorman harus ada pengajuan pengaktifan ketika kalau dia ingin menjadi aktif kembali begitu. Nah mekanisme pengaktifan kembali ini pun kami coba susun secara fleksibel artinya bisa melalui kanal-kanal yang tersedia di masing-masing bank baik secara online maupun secara fisik ke kantor cabang masing-masing bank. Jadi kita buka beberapa media ketika satu nasabah ingin melakukan pengaktifan kembali atas rekening tidak aktif ini begitu. Saya kira mungkin nanti dari saya dicukupkan, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan Ibu Keija Clara. Silakan. Terima kasih Mas Torang, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Kita akan melanjutkan ke bagian terakhir dari POJK ini, yaitu di bagian selanjutnya terkait dengan rekening dorman, apa saja sebenarnya yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam mengelola rekening yang sudah ditetapkan menjadi rekening dorman. Nah Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu melakukan klasifikasi tadi dengan syarat di pasal 3 ya Bapak Ibu ya, rekening dorman itu, ketika pertama kali
ada penetapan bahwa suatu rekening itu diklasifikasikan sebagai rekening dorman, maka Bapak dan Ibu wajib menyampaikan informasi kepada nasabah melalui kanal yang tersedia pada bank. Kanal yang tersedia tadi di bagian SOP nampaknya juga sudah disampaikan seperti mobile banking, internet banking, ataupun ATM, ataupun website bank. Jadi ketika pertama kali rekening tersebut ditetapkan, seperti itu Bapak Ibu wajib menyampaikan informasi. Nampaknya ini sama ya Bapak dan Ibu seperti rekening tidak aktif, juga tadi ketika ada penetapan pertama kali Bapak Ibu wajib menyampaikan informasi. Selanjutnya, bank juga melakukan upaya yang wajar dan cukup untuk ada dua hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Bank lakukan, yaitu yang pertama menyampaikan informasi penetapan rekening dorman. Tentu saja Bapak dan Ibu ketika rekening dorman ini kan tadi ya Bapak Ibu tidak memiliki aktivitas selama lebih dari 1.800 hari. Jadi kami menyadari bahwa mungkin pemilik rekening ini sulit untuk ditemui oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga ketika akan rekening dorman ini kan berarti sudah melewati terlebih dulu tahapan rekening tidak aktif gitu ya Bapak dan Ibu, tidak langsung rekening dorman. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukan berbagai upaya di rekening tidak aktif untuk bisa menemukan sebenarnya di mana pemilik rekening ini, mencoba untuk menghubungi pemilik rekening supaya mengaktifkan, namun ternyata tidak juga diaktifkan sehingga masuk ke dalam rekening dorman. Makanya kami di pasal ini menekankan bahwa bank itu melakukan upaya yang wajar dan cukup, di mana apa yang harus dilakukan, yang pertama tetap menyampaikan informasi tadi ya Bapak dan Ibu bahwa rekening tersebut diklasifikasikan sebagai rekening dorman, dan yang kedua tetap meminta nasabah untuk mengaktifkan kembali rekeningnya. Nah, upaya yang wajar dan cukup ini dituangkan dengan langkah-langkah, yaitu Bapak Ibu melakukan penyampaian informasi dan juga meminta nasabah untuk mengaktifkan kembali tadi minimal 1 kali dan dibagi sesuai dengan saldo dari rekeningnya gitu ya Bapak Ibu ya. Yang 1 kali tadi selama dalam 5 tahun untuk rekening dan tabungan dengan saldo paling banyak 100 juta. Jadi kalau hanya 100 juta saldonya, maka penyampaian informasi maupun juga langkah Bapak Ibu untuk meminta nasabah mengaktifkan kembali tadi hanya Bapak Ibu lakukan minimal 1 kali dalam 5 tahun. Lalu yang kedua adalah untuk rekening giro dan tabungan dengan saldo 100 juta sampai dengan 1 miliar, Bapak Ibu cukup untuk melakukannya 1 kali dalam 3 tahun. Dan untuk saldo di atas 1 miliar Bapak Ibu ini karena ini saldonya juga cukup besar, Bapak dan Ibu kami meminta untuk menyampaikan informasi maupun meminta nasabah dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya Bapak Ibu untuk rekening dorman ini mungkin sedikit berbeda dengan yang di rekening tidak aktif. Kalau di rekening tidak aktif tadi Bapak dan Ibu, kalau di rekening tidak aktif tadi Bapak dan Ibu masih bisa ada fitur pemasukan dana meskipun tidak bisa penarikan. Namun untuk rekening dorman, bank menonaktifkan fitur penarikan dan pemasukan dana. Jadi tidak ada dana keluar masuk di dalam rekening ini. Namun Bapak dan Ibu tetap bisa mengenakan biaya bunga dan juga imbal hasil untuk rekening dorman ini, dan Bapak dan Ibu untuk pemberian bunga dan juga imbal hasilnya ini bisa disesuaikan dengan kebijakan bank. Misalnya untuk suatu rekening ditetapkan biaya bunganya sebesar 0,5% ataupun yang lain itu 1%, itu silahkan sesuai dengan kebijakan bank. Bapak dan Ibu untuk rekening dorman ini Bapak dan Ibu akan kelola sampai dengan lampau waktu 30 tahun. Artinya Bapak dan Ibu mulai dari 1.801 hari sampai dengan 30 tahun,
Bapak dan Ibu akan melakukan proses pengelolaan tadi ya, mengenakan biaya bunga, mencari nasabahnya, meminta nasabah untuk mengaktifkan kembali sesuai dengan upaya yang wajar dan cukup tadi. Lalu apa yang dilakukan setelah lampau waktu 30 tahun jika memang dananya masih ada gitu ya Bapak Ibu ya, belum habis mungkin karena bunga ataupun kalau tidak ada proses pengaktifan, jadi masih tetap dorman. Maka Bapak dan Ibu untuk rekening tersebut akan Bapak Ibu silakan menindaklanjutinya sesuai dengan langkah-langkah di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama untuk rekening di bank syariah. Nah, kami juga menekankan Bapak dan Ibu di POJK ini bahwa dana di dalam rekening giro dan tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening dorman ini tidak dapat menjadi milik bank dan juga tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan dari bank. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sama seperti bank rekening tidak aktif, untuk rekening dorman ini, Bapak dan Ibu ada proses pengaktifkan kembali, di mana proses pengaktifan kembali ini Bapak Ibu ada tahapan yang mungkin jauh lebih detail daripada Bapak Ibu pengaktifan kembali di rekening tidak aktif, di mana di dalam proses pengaktifan ketika nasabah mengaktifkan, Bapak dan Ibu kami meminta bank untuk wajib melakukan prosedur CDD kembali sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Nah, berdasarkan hasil CDD tersebut, Bapak dan Ibu silahkan kami serahkan kembali apakah Bapak Ibu akan menyetujui ataupun Bapak dan Ibu menolak pengajuan pengaktifan kembali dikarenakan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya Bapak Ibu menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan indikasi TPPU ataupun tindakan pidana lainnya. Atau Bapak dan Ibu meragukan informasi yang diberikan oleh nasabah yang mencoba untuk mengaktifkan kembali tersebut. Atau nasabah menolak untuk memberikan informasi-informasi yang Bapak Ibu minta kepada nasabah dalam proses pengaktifan kembali. Ataupun Bapak dan Ibu juga punya kriteria-kriteria lain yang tidak kami atur dalam POJK, tapi Bapak Ibu tetapkan untuk menjaga proses CDD tadi, namun tetap saja kriteria lain itu dapat dipertanggungjawabkan oleh bank. Nah, setelah Bapak dan Ibu menyetujui pengaktifan kembali tersebut, maka rekening dorman Bapak dan Ibu akan tetapkan kembali menjadi rekening aktif. Nah, ini Bapak dan Ibu di bab 6, mungkin ini sebagai penegasan saja kembali bahwa dalam pengawasan rekening tidak aktif dan juga rekening dorman, Bapak dan Ibu kami minta untuk melakukan pengawasan lebih ketat terkait dengan dua hal ini, yaitu yang pertama terkait program APU, PPT, dan PPSPM, di mana kami meminta Bapak dan Ibu untuk rekening tidak aktif dan rekening dorman, Bapak dan Ibu akan melakukan proses pengawasan tadi, dan jika Bapak Ibu melihat adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan, maka petugas di bank yang mengawasi rekening tidak aktif dan juga rekening dorman akan melaporkan rekening tersebut kepada unit yang menangani APU PPT untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Dan jika berdasarkan hasil verifikasi Bapak dan Ibu ditemukan memang ada transaksi yang terindikasi TPPU, TPPT, dan ataupun PPSPM, maka unit tersebut menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu salah satunya yang berlaku ya ketentuan terkait dengan APU PPT. Nah, selain terkait program APU PPT, Bapak dan Ibu juga diminta untuk menerapkan lebih ketat program terkait dengan strategi anti fraud, di mana Bapak dan Ibu sama tadi kalau di rekening tidak aktif dan juga rekening dorman, Bapak Ibu menemukan adanya indikasi fraud, maka indikasi fraud tadi, rekening yang terindikasi fraud tadi akan disampaikan kepada petugas yang menangani penerapan SAF untuk diverifikasi. Dan jika memang berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya transaksi yang terindikasi fraud, maka
rekening tersebut kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain di sini kami mengaturnya sesuai dengan POJK SAF LJK. Dan memang jika di dalam rekening yang terindikasi fraud tadi ditemukan transaksi yang terindikasi TPPU, maka bank melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, ini mungkin kami tidak menuliskan pasalnya di sini Bapak Ibu, cuman Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam POJK-nya. Tadi pasal 4 kan terkait dengan SOP ya Bapak Ibu, pasal jika bank melanggar terkait dengan pasal 4, pasal 5, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 14 dan atau pasal 15, maka Bapak dan Ibu dikenai sanksi teguran tertulis. Dan jika sudah dikenai sanksi teguran tertulis dan tetap melakukan pelanggaran, maka bank juga dapat dikenai sanksi berupa larangan untuk penerbitan produk baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, larangan melakukan kegiatan usaha, dan atau penurunan penilaian faktor dalam penilaian tingkat kesehatan. Nah, ini yang di bagian terakhir Bapak Ibu di ketentuan lain-lain, peralihan dan penutup. Ini mungkin sama seperti di POJK lain ya Bapak dan Ibu, bahwa OJK dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan POJK ini berdasarkan pertimbangan tertentu. Antara lain memperhatikan kesiapan dari sumber daya dan juga infrastruktur bank untuk melakukan penyesuaian sistem terkait dengan pengelolaan rekening. Di pasal peralihan, Bapak Ibu kami mengatur ada 3 hal, yaitu pada yang pertama, pada saat POJK pengelolaan rekening ini berlaku, maka Bapak dan Ibu rekening giro dan tabungan yang tersebelumnya sudah terindikasi sebagai rekening dorman dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3, yaitu tadi pengecualian rekening. Misalnya rekening tujuan tertentu, rekening dalam sengketa, maka rekening dorman tersebut ditetapkan sebagai rekening aktif. Lalu yang kedua, untuk rekening giro dan tabungan yang terindikasi sebagai rekening dorman sebelum POJK ini berlaku, namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana pasal 3 ayat 3 tadi, maka ditetapkan sebagai rekening tidak aktif. Dan rekening tidak aktif sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan sebagai rekening dorman pada hari ke-1440. Lalu yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Torang sebelumnya Bapak dan Ibu, ketika POJK ini berlaku maka ketentuan pasal 6 ayat 6 di POJK tentang laku pandai yaitu terkait dengan definisi dari rekening tidur atau rekening dorman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mungkin demikian pemaparan materi dari kami, Bapak dan Ibu. Saya serahkan kembali kepada Mbak Patricia. Ya, terima kasih pemaparannya Mbak Geja dan Mas Torang. Nah, Bapak Ibu, kami juga ingin menjelaskan bahwa di dalam bagian penjelasan POJK ini di pasal 3 ya, di pasal 3 ayat 1 huruf C, kami ada sedikit kesalahan penulisan di mana pasal 3 ayat 1 huruf C tersebut itu merupakan rekening dorman. Jadi masih tertulis rekening tidak aktif.